Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Istaqal hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma umriha muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bertemu kembali di video pembelajaran kita. Materi yang kedua, ya. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberikan niat yang kuat untuk dapat terus mengikuti video pembelajaran informatika kita. Dan adapun yang masih sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sakitnya itu sebagai penebus dosa-dosanya. Jadi dikatakan bahwa semua yang menimpa kita itu akan menjadi pengurang dosa kita jika kita ikhlas. Oke, baik, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pembagian hardware. Jadi kalau pertama kemarin kita sudah mengenal apa itu hardware, software, dan brainware, nah sekarang kita akan lebih memfokuskan pembahasan kepada hardware. Jadi kita lebih fokus ke hardware-nya. Oke, baik. Sedikit mereview materi kemarin biar tidak lupa gitu ya. Jadi video yang pertama itu kita membahas tentang secara garis besar apa saja komponen komputer itu. Kemarin ada berapa? Ya, ada 3 ya. Hardware, software, brainware. Kemudian apa pengertian hardware, software, dan brainware? Hardware adalah kemarin perangkat keras, software perangkat lunak, brainware pengguna komputer. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan ketiga komponen tersebut. Hubungannya adalah ketiga-tiganya harus ada agar komputer bisa berjalan. Kan gitu ya, agar komputer bisa digunakan. Oke, kita masuk pembagian hardware. Jadi hardware itu yang pertama, kemarin kan kita bagi menjadi 5 ya. Input, proses, storage, output, peripheral. Nah, kebalik-balik nggak apa-apa lah, intinya 5. Oke, baik, yang pertama kita membahas hardware namanya hardware input. Hardware input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Jadi apapun perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer itu namanya input atau hardware input atau input device sama saja. Nah, inilah contoh alat-alat yang termasuk dalam hardware input. Ya, kemarin kita juga udah bahas tuh dikit-dikit ya, tapi ini lebih banyak lagi. Dan silakan nanti kalian cari lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Pak, saya ketemu di, silakan, nggak apa-apa. Nah, nanti buat jadi tambahan kita gitu ya. Ini yang Bapak rangkum. Ini ada yang pertama kita bahas dari sebelah kiri atas. Ada keyboard yang kemarin digunakan untuk memasukkan huruf, angka, simbol ya untuk mengetik. Di apapun yang kita ketik di keyboard, kalau keyboardnya udah nyolop ya, udah nyatu dengan komputer, udah kita colopin kalau pakai USB, itu akan muncul di layar gitu. Kalau kita buka aplikasi Microsoft Word misalkan, kita ketik nanti akan nongol di layar. Nah, itu memasukkan ya, memasukkan angka, huruf, simbol. Nah, kemudian sebelahnya ada numeric pad. Numeric keypad ini biasanya terdapat pada mesin ATM. Nah, kamu kalau masukin ATM itu kan kamu tekan tombolnya, dia akan nongol kan di layarnya ketika masukin password gitu ya. Nah, ini juga sama, masukkan. Dan mesin ATM itu kalau kalian mau tahu, di bawahnya, di kotak bawahnya itu ada PC, ada CPU-nya, ada PC-nya. Nah, jadi sekarang baru tahu ya kalau mesin ATM itu ternyata juga komputer, tapi udah ada program khusus yang mereka gunakan untuk memasukkan kartu ATM itu. Jadi udah ada program khusus, kemudian ada mesin yang buat masukin kartunya. Jadi tambahan itu mesinnya. Nah, jadi kalau nggak percaya, coba boleh tanya pegawai bank. Pak, ini di bawahnya ada CPU-nya nggak sih? Dia pasti bilang iya. Karena Bapak juga udah pernah lihat orang bongkar itu, entah ada CPU-nya di dalam.
gitu ya. Lanjut, kemudian di sini pointing device, nah, atau nama Indonesianya yaitu mouse. Nah, di bahasa Indonesia pointing itu sama. Pointing itu penunjuk arah. Anak panah yang kamu gerakin mouse itu goyang-goyang itu namanya pointing. Jadi pointing device di sini digunakan untuk menggeser, ya, menggeser kursor atau anak panah yang ada di monitor. Kemudian kita langsung ke bawahnya keyboard, itu ada joystick. Joystick, tahulah joystick ya. Joystick itu adalah alat yang digunakan untuk memasukkan ketika kamu main game gitu kan. Joysticknya kamu belokin ke kanan, dia ikut ke kanan. Itu juga input. Ya, joystick gak cuma kayak gitu, itu joystick. Tapi kalau yang biasa kan stick ya, yang kita main PS itu stick. Itu kalau kita tekan, misalkan kita main PES atau main bola, kita tekan kotak kan nyuting kan gitu ya. Nah, itu juga alat masukan. Kemudian yang sebelahnya ada touchscreen. Touchscreen juga termasuk alat input. Kenapa? Ketika kamu sentuh, dia akan memberikan masukan. Jadi HP kita itu sebenarnya layar inputnya adalah layar kita itu. Ketika layarnya rusak, bisa nggak kamu gunain? Bisa buka aplikasi nggak kalau layarnya rusak, hitam semua misalkan, atau ada yang nggak bisa kepegang bagian sesuatu, bagiannya ada yang bagian yang udah nggak bisa disentuh gitu misalkan, kan susah kan. Nah, jadi touchscreen itu merupakan alat input. Kita ke sebelahnya yaitu scanner. Scanner juga merupakan alat input, di mana scanner di sini itu untuk men-scan. Men-scan itu gimana Pak? Mengubah dari kertas, dimasukin mesin scanner gitu ya, dijalankan mesin scannernya, nanti kertas itu akan menjadi bentuk gambar di komputer. Nah, itu scanner ya. Oke, harusnya satu lagi nih, namanya barcode reader. Barcode reader itu adalah yang kalian sering lihat di Indomaret atau di Alfamart atau di minimarket. Jadi kalau kamu beli barang, dia di scan kode barcode yang garis-garis itu, nanti keluar namanya, harganya, itu namanya barcode reader. Tapi di sini nggak ada. Lanjut, sebelahnya ada graphic tablet. Graphic tablet adalah tabel yang digunakan untuk menggambar. Nah, ini biasanya digunakan oleh arsitek, desainer pakaian. Nah, ini ketika kamu gambarkan itu di situ, nanti ketika dia sudah terhubung ke komputer, gambar itu akan langsung nongol di komputer. Jadi memudahkan kita untuk menggambar. Oke, baik, lanjutnya di bawahnya joystick ada mikrofon. Mikrofon, mic, berarti untuk merekam suara. Jadi kalau reporter itu pasti dia menggunakan mikrofon. Mungkin bentuknya beda-beda ya. Ya, jadi intinya mikrofon digunakan untuk memasukkan input suara. Kemudian kamera digital. Kamera itu merupakan alat input, dimana kalau kamu masukkan datanya ke kamera, masukkan kamera digital itu ke komputer, data dari kamera itu akan bisa dimasukkan ke komputer. Oke, kemudian webcam juga termasuk alat input, yaitu berupa kamera ya. Kalau udah dihubungin ke komputer, itu langsung bisa merekam gambar kamu. Tapi kalau laptop atau notebook sudah ada kameranya ya, tapi kalau PC itu nggak ada kameranya, jadi kamu harus beli tambahan namanya webcam, biar kamu bisa video call atau biar bisa streaming gitu ya. Nah, itu live streaming itu harus punya tambahan webcam. Kalau laptop itu udah ada, jadi nggak perlu beli webcam. Tapi kalau beli webcam juga nggak apa-apa, karena biasanya bawaan laptop itu kurang bagus, resolusinya kurang cerah gitu ya. Kemudian ada light pen. Nah, light pen ini digunakan untuk ketika monitornya itu udah touchscreen, light pen ini langsung gambar di situ bisa. Kan ada ya laptop-laptop yang udah touchscreen, ada, ini udah beberapa yang saya lihat udah ada, cuma harganya juga mahal. Jadi komputer-komputer yang udah bisa disentuh layarnya, jadi langsung menggunakan touchscreen layar, nggak perlu lagi pakai mouse yang di bawah, gitu ya. Oke, ini contoh gambar yang lain hampir sama tuh ya, touchscreen, kamera, scanner. Nah, itu joysticknya gambarnya stick tuh ya. Tuh ada yang rubah di bawah, itu ada trackball. Nah, trackball itu apa Pak? Sama kayak mouse, tapi trackball duluan. Jadi dulu sebelum ada mouse, mereka pakai trackball. Itu ketika bolanya digeser,
itu yang di pointernya ikut bergeser. Nah, nanti kalian boleh pelajari sejarah mouse, nanti kan ketemu. Dan jenis-jenis mouse juga banyak. Tapi kita nggak perlu bahas lah ya, nanti terlalu dalam, terlalu kejauhan materinya. Oke, baik. Yang kedua yaitu hardware storage atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, menyimpan data. Jadi semua perangkat keras yang kita gunakan untuk menyimpan data itu namanya hardware storage. Nah, ini ada banyak nih. Kita bahas pelan-pelan. Dari sebelah kiri atas itu ada flash disk. Nah, udah tahu ya flash disk ya. Semuanya udah tahu, depannya USB, kapasitasnya beda-beda, ada yang 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB dan lain-lain sebagainya. Ini sekarang udah umum digunakan orang karena bentuknya compact dan ukurannya lumayan besar. Oke, kemudian floppy disk, ini disket. Ini udah jarang banget orang gunain. Kenapa? Penyimpanan ini sangat kecil, cuma 8 MB. 8 MB ya, nggak salah dengar, bukan gigabyte ya, 8 MB. Nah, ini kecil, tapi dulu ketika belum ada flash disk ya ini yang dipakai, disket ini yang dipakai gitu. Jadi bersyukurlah sekarang karena penyimpanan udah besar. Dulu kalau nggak salah harganya 8.000 ini satu. Jadi 8 MB 8.000. Bayangkan sekarang berapa tuh? Flash disk yang 6 GB 60.000 ya. Nah, ini 10.000 doang 1 GB. Dulu 8 MB 8.000. Ya, perkembangan zaman. Kemudian ada zip disk. Nah, ini sejenis dengan ini, cuman berbeda gitu ya. Alatnya juga berbeda untuk merekamnya. Cuman Bapak sendiri belum pernah pakai. Kemudian CD plus RW. Nah, DVD plus RW juga sama nih, cuma jenisnya doang beda. Apa sih Pak CD? CD adalah compact disk. Plus RW artinya write, bisa ditulis, bisa dihapus. Nah, kalau yang R doang ini cuma diisi doang. Ketika udah diisi nggak bisa dihapus dia. Nah, ini DVD. Beda CD DVD apa? Kapasitasnya. Beda kapasitas. Tentunya lebih besar DVD. Nah, ini juga sama. Kalau yang RW ini bisa diisi data, kemudian dihapus data, diisi lagi bisa. Tapi kalau R doang sekali diisi udah, nggak bisa ditambah, ya nggak bisa dikurangin lagi. Ya adanya yaitu. Oke, lanjut. Kemudian storage tape. Nah, storage tape ini tahu ya? Mungkin dulu yang pernah punya tape, yang pernah pakai kaset tape, isi lagu-lagu begitu ya. Nah, ini dulu pakai begini. Sekarang mungkin cuma dipakai buat layangan gitu. Tapi dulu luar biasa, sebelum ada kaset CD ini yang terkenal. Ya. Lanjut, kemudian ini ada smart media. Smart media adalah micro SD. Ini gambarnya mirip dengan micro SD. Kalau kamu punya kamera pasti kayak gini kan memorinya. Ya, jadi banyak bentuknya micro SD itu. Ada yang gede, ada yang kecil. Nah, nanti kalian belajar lagi lah jenis-jenis memori. Itu banyak banget. Kemudian removable hard drive. Nah, ini hard disk yang di luar biasanya. Ya, hard disk yang di luar. Kemudian ada micro drive juga sama, penyimpanan juga. Kemudian ada memory stick. Nah, ini juga sama penyimpanan. Ya, tapi sayang saya belum pernah pakai nih. Bagaimana rasanya micro drive sama memory stick saya belum pernah pakai. Kemudian ada lagi yang lain yaitu smart card. Jadi kartu SIM kalian tuh merupakan media penyimpanan. Karena kalian bisa nyimpen kontak nomor di kartu SIM. Jadi secara nggak langsung SIM juga media penyimpanan walaupun kecil. Kemudian ada online storage. Nah, ini online ini juga penyimpanan. Kamu nyimpan foto di Facebook misalkan. Foto di kamu dihapus, foto yang di memori HP kamu di Facebook masih ada nggak? Ada. Kenapa? Kamu pernah upload. Nah, jadi di online juga termasuk penyimpanan. Ada lagi namanya cloud, Google Drive, itu juga penyimpanan online. Kemudian ada PC card, ini juga media penyimpanan.
Nah, ini yang lain ya. Gambar yang lain. Ini ada hard disk yang di komputer. Ini ada RAM, penyimpanan juga, tapi maaf saya bilang kemarin bukan utuh penyimpanan walaupun namanya random access memory. Dia hanya untuk pintu keluar masuk. Sebelahnya ada ROM, read only memory. Nah, ini juga penyimpanan tapi sementara juga. Ya, nggak utuh dia. Ketika dimatikan komputernya hilang semua datanya. Kemudian ini ada CD DVD, udah Bapak jelasin tadi ya. Ini ada floppy disk atau disket tadi sama aja. Kemudian ini memory card. Nah, ini bentuk yang kalian tahu sekarang kan, cuma satu. Padahal memory card ini banyak jenisnya. Ini yang kecil, yang sedang ada, yang gede ada gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian ini pen drive atau USB. Sama saja ya, namanya doang berbeda. Kemudian tape, nah ini yang tadi. Jadi sebelum terkenal CD, ini tape dulu yang terkenal. Lanjut, hardware proses, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memproses data. Jadi setelah tadi di input, disimpan, diproses. Ya. Apa aja alat yang termasuk dalam hardware proses? Ini yang Bapak jelaskan di video pertama kemarin, yaitu yang termasuk dalam hardware proses adalah semua komponen yang berada di dalam CPU atau di dalam kotak itu merupakan hardware proses. Tentunya sudah saya jelaskan di kemarin, boleh dilihat kembali yang materi yang kemarin. Ya, ini udah lengkap nih kemarin jelasin. Oke, baik. Kemudian hardware peripheral. Hardware peripheral adalah perangkat tambahan. Jadi tambahan yang dihubungkan untuk menambah kinerja sebuah komputer. Jadi peripheral ini tidak murni berasal dari CPU, tapi dia tambahan. Tambahan temannya yang ditambahkan. Untuk apa ditambahkan? Ya untuk menambah kinerja sebuah komputer, untuk menambah bagus komputernya. Misalkan contoh, webcam tadi ada nggak sebenarnya dalam sebuah komputer? Nggak ada kan? Jadi ditambahkan sebuah webcam agar bisa jadi kamera gitu ya. Kemudian ada speaker. Speaker kalau dalam PC-nya nggak ada speaker, kita kalau mau dengerin harus pakai colok handset kan. Handset juga tambahan. Speaker juga tambahan karena tidak ada dalam sebuah PC itu. Itu yang dimaksud dengan tambahan. Dan banyak banget nih ya, printer juga termasuk. Apalagi scanner juga termasuk. Nah, banyak banget pokoknya. Intinya, hardware peripheral adalah sebuah perangkat yang di luar komputer adalah peripheral karena ditambahkan dalam sebuah komputer. Contohnya, ada wifi card. Ya, jadi PC itu kalau nggak ada wifi cardnya itu nggak bisa nangkep sinyal wifi. Dia bisanya pakai kabelan yang kayak di warnet. Tapi kalau ditambahin wifi card, dia bisa connect wifi. Ya, tapi wifi card nampaknya di dalam. Itu bisa termasuk sebenarnya nggak termasuk kalau di dalam ya, karena masih dalam perangkat PC itu. Tapi kalau di luar yang bentuknya USB itu ada juga wifi cardnya berbentuk USB. Kemudian sound card juga sama, Bluetooth dan lain sebagainya. Tadi saya jelasin ya, webcam, kemudian printer, kemudian scanner, kemudian barcode reader itu kan ditambahkan. Mesin kasir itu ya PC. Di bawahnya PC. Tapi ditambahin mesin barcode. Nah, silahkan kalian tanya, "Mbak, ini bawahnya CPU bukan sih?" gitu. Pasti dia bilang iya. Hardware output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan komputer. Jadi output itu intinya kalau yang menampilkan itu namanya output. Ini dicontohkan. Yang pertama ada monitor. Jadi monitor digunakan untuk menampilkan gambar hasil pengolahan dari komputer atau CPU.
atau PC. Ya, jadi kalau nggak ada monitornya, gimana kita bisa melihat hasilnya gitu ya? Kan pasti pakai monitor. Kemudian sebelahnya printer digunakan untuk mencetak hasil dari ketikan komputer. Misalnya kita mau ngeprint apa gitu, itu kan nanti bentuknya kertas. Jadi merubah dari yang maya, yang nggak nyata di komputer kita ketik, jadi bener-bener nyata bentuk kertas gitu, bisa dipegang. Nah, itu printer. Sebelahnya speaker digunakan untuk menampilkan suara. Jadi kalau mau suaranya keras ya colok speaker. Headphone juga sama suara, tetapi biasanya headphone kan untuk sendiri, untuk satu orang. Tapi kalau speaker untuk rame orang kan bisa kedengaran. Kemudian sampingnya ada proyektor, sama dengan monitor untuk menampilkan layar juga, tapi proyektor lebih besar. Jadi dia bisa pakai layar putih, nonton bareng gitu ya di rumah, nonton film apa gitu kan bareng-bareng di rumah. Kalau pakai monitor kan kecil, tapi kalau dipakai proyektor semua orang bisa lihat. Nah, ini contoh lain, ternyata ada tambahan sama ya, monitor, printer, speaker, headset tambah headphone sama aja lah. Kemudian ada proyektor, sininya plotter. Nah, plotter ini adalah printer tetapi ukurannya besar. Biasanya digunakan untuk ngeprint banner atau ngeprint spanduk atau ngeprint baliho tuh yang ditempel-tempel tuh. Nah, dia nggak mungkin pakai printer kan karena kecil printer tuh. Nah, jadi pakai namanya plotter. Nah, jadi kalau kamu pernah cetak banner, itu pasti kamu lihat mesin ini. Ya, mesinnya namanya plotter. Ya, baik. Ini tugas. Yang pertama sama, silahkan dirangkum dari materi yang telah dijabarkan. Yang kedua, jika terdapat perangkat alat yang belum dimasukkan, berikan tambahan. Maksudnya kalau kamu baca di internet, Pak, ini harusnya di storage ada perangkat ini. Nah, itu masukkan. Boleh masukkan ke saya. Chat ke saya. Pak, screenshot websitenya screenshot, kemudian kirim ke saya. Kemudian 3, siapkan pertanyaan tentang materi ini, sama ya dengan kemarin. Jika ada yang nggak bertanya, berarti siap untuk ditanya balik. Oke, itu sama kayak kemarin. Info, nomor WA. Silahkan jika mau bertanya, sertakan lamaran kelas, kemudian gunakan bahasa yang sopan. Oke, baik. Itu sedikit materi yang bisa Bapak bagi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Akhiri kita bareng-bareng membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.